بفضل الصيام نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم المعتكفين والمعتكفات في كل مكان المتصلين بنا جميعا في هذه الليلة المباركة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku jamaah i'tikaf di penghujung akhir Ramadan ini, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan setidaknya sampai detik ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik, dan semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita tanpa kecuali. Di pertemuan yang lalu kita telah menampilkan rumusan dasar dalam berkehidupan yang nampak pada perpaduan antara iman dan amal saleh, yang sinergi keduanya akan melahirkan pancaran takwa. Dan penting untuk diingatkan bahwa takwa itu adalah inti jiwa kita. Karena takwa adalah bagian dari inti jiwa, dan jiwa adalah sumber kehidupan, maka takwa itulah sesungguhnya dan sejatinya yang menggerakkan seluruh bagian tubuh kita untuk berkehidupan dengan cara yang benar. Sumber hidup kita itu kan di jiwa. Kalau tidak ada jiwanya, tidak ada rohnya, tidak akan mungkin bagian fisikal kita ini bisa bergerak. Konstruksi akal kita bisa berpikir. Dan inti jiwa itu adanya di takwa. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang telah sempurna penetapannya, telah sempurna penyatuannya terhadap raga. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka ditanamkan, diilhamkan pada jiwa itu dua potensi utama, fujur dan takwa. Dan hakikat sifat fujur pun itu menjadi katalis yang mempercepat lahirnya sinyal-sinyal takwa. Jadi takwa itu kalau bisa digerakkan dengan benar dalam jiwa kita, itu secara otomatis nanti akan membimbing seluruh bagian tubuh kita untuk berperilaku dengan baik. Nah, perilaku baik inilah nanti yang melahirkan pancaran-pancaran kemuliaan dari Allah yang Maha Baik. Dasarnya ini, untuk bisa mengaktifkan sinyal takwa itu dan menggerakkan bagian tubuh kita sesuai dengan dorongan takwa tadi, maka kuncinya adalah iman. Bila iman itu sudah bisa dimunculkan, maka iman akan mengaktifkan sinyal takwa yang menggerakkan bagian tubuh untuk beraktivitas. Aktivitas itu dalam bahasa Arab disebut amal. Amal yang dibimbing oleh iman yang bisa melahirkan takwa disebut dengan saleh. Dari sini muncul rumusan iman dan amal saleh. Dan perpaduan iman dan amal saleh ini melahirkan apa yang disebut dengan takwa. Kalau sudah dapat takwa, maka akumulasi kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman dalam berkehidupan di semua dimensi dan ruang berkehidupan, baik di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat kelak, itu selalu memancarkan kesempurnaan dari kebahagiaan dan ketentraman. Itu yang kemarin telah kita bahas, telah kita uraikan, dan sekarang tinggal tahapannya secara individu, kemudian berkeluarga dan bersosial, bagaimana menerjemahkan takwa itu dalam konteks kehidupan secara personal sehingga menjadi pribadi yang bertakwa, wa kana taqiyya. Kemudian keluarga yang dihiasi dengan pesona takwa, suaminya bertakwa, istrinya bertakwa, anak-anak demikian, ya. Dan itu lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan keluarga cemara.
Di keluarga takwa itu lebih tinggi nilainya. Cemara kan masih butuh lampu ya. Baik, takwa itu punya sinyal sendiri, punya sinar sendiri. Kemudian jika semua keluarga sudah baik, otomatis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara pun itu pasti akan baik. Secara individu, kematangan untuk mendapatkan takwa itu bisa dilatih dalam 3 hal. 3 ini minimal kita bisa memahami dengan baik, melatih dan mempraktekannya, maka insya Allah semua tahapan kehidupan yang kita lalui, tabaqan an tabaq, la tarakabunna tabaqan an tabaq. Jadi kita itu akan mengalami setiap fase, etape kehidupan. Apapun tujuan yang akan kita raih, itu selalu menempuh jalan. Dan fitrah kehidupan mengajarkan di setiap jalan yang kita tapaki, tantangannya selalu berbeda. Sejauh mata memandang dari sini terlihat gerbang depan. Jangan dikira begitu memandang sampai ke gerbang depan, tidak. Mesti jalan dulu. Dan di setiap jalan kan tantangannya berbeda. Begitu antum jalan sedikit pengen lihat ke sebelah kanan, rumah belum jadi, ya kan? Nengok kiri bisa berbeda. Jalan lagi terus lihat gedung kiai, terus sampai ke depan itu selalu berbeda. Itulah hidup. Dan hidup kita itu bukan hanya sampai gerbang depan, tapi kita akan terus melalui dalam setiap tahapan kehidupan. Cuman citranya itu yang penting untuk kita baca. Paham ini, insya Allah semuanya akan lebih mudah. Yang pertama desainnya adalah kita harus memahami bahwa implementasi dari iman itu yang melahirkan amal soleh pokoknya adalah ibadah. Dan dasar dari ibadah itu yang paling pokoknya adalah sholat. Maka dari itulah kemudian sholat itu menjadi ibadah yang paling pokok, yang mengikat secara personal. Ingat ya, mengikat secara personal, tidak bisa diwakilkan. Afwan akhi, saya ada kegiatan besok subuh, nitip dulu sholat subuh ya. Gak bisa. Oh, gak bisa diwakilkan kalau gitu nitip absen sama malaikat. Tidak. Mengikat, wajibnya ain, mengikat pada setiap personal. Aini itu setiap personal, setiap individual. Kenapa dipaksa untuk melakukan? Karena ternyata ini kan pokok yang mengantarkan pada pancaran takwa, pokok yang mengantarkan pada kebahagiaan. Karena itu panggilannya seperti sering saya ingatkan, itu selalu diperdengarkan dengan puncak kebahagiaan dan kesuksesan. Ketika Anda bertanya kenapa sholat, entengnya dan kadang-kadang melenting suaranya muadzin mengatakan hayya 'alas shalah. Anda tanya kenapa? Hayya 'alal falah. Dari yang paling syahdu sampai yang paling melengking suaranya, kalau sudah sampai sedemikian vibrasinya belum menyentuh jiwa kita, dengan cara apa lagi mesti dipanggil? Ya? Dan dahsyatnya kan saling panggil-panggilan tuh, diingatkan dari berbagai sisi itu. Nah, ini dasarnya. Jadi itu yang menyebabkan rahasianya, filosofinya, kenapa sih kita dipaksa sholat? Ternyata semua feedbacknya itu kembali ke kita. Allah itu nggak butuh dengan rukunya hamba, tidak butuh dengan sujudnya hamba, tapi ruku dan sujud itu yang menjadikan hamba itu mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Dan Allah itu dengan sifat rahmannya, karena maha sayang, ingin hambanya bahagia. Paham sampai di sini ya? Karena itu di pertemuan yang lalu kita telah turunkan sholatnya diwajibkan 5 waktu, maka pancaran kebahagiaan takwanya pun itu ada 5, seperti yang sudah kita tuliskan dan masih bertahan di papan tulis 1-5. Jelas ya? Baik, silahkan dicek bagi yang baru bergabung, dicek kembali, dan saya kira tayangan pertemuan lalu masih ada dan bisa diakses kembali di YouTube. Kemudian setelah ini aspek ibadah, ini baru contoh satu ya, baru satu contohnya. Nanti hal lainnya bisa kita lengkapi. Kita masuk kepada kebagian yang kedua di pertemuan lalu, aspek pengetahuan. Ini pun tidak akan lepas dari yang pertama, seperti kemarin kita simpulkan. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau Anda ingin menguasai dunia, maka dasar pertamanya itu ilmu. Wa man arada dunya fa 'alaihi bil ilmi. Kalau Anda ingin mendapatkan kemuliaan akhirat, itu pun dasarnya ilmu. Wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi. Apalagi ingin keduanya, wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi. Itu bukan hadis ya, itu kalam Al-Imam Asy-Syafi'i. Jelas ya?
Dan menariknya, bekal pertama seperti yang penting saya sampaikan di pertemuan lalu, bekal pertama yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam, ayah moyang kita, saat ditugaskan menjadi khalifah di bumi dan diviralkan misi ini di kalangan penduduk langit, itu bekal pertama yang diberikan apa? Pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Quran surah kedua ayat 31. Nah, ilmu pun tidak bisa dipisahkan dari takwa. Seperti kemarin telah kita bahas. Bahkan kalau ingin mendapatkan lompatan pengetahuan, tambahan pengajaran, dan cepat dipahamkan oleh Allah dengan firasat yang sangat tinggi, maka dasarnya takwa. Itu yang dimaksud di akhir ayat 282 di surah Al-Baqarah itu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan berkenan menambahkan tambahan pengetahuan. Memulai ilmu itu lewat iman. Makanya saya sering katakan ya, kalau ingin memulai mengaji itu kalau saya ingin tambah literasinya atau luaskan diksinya, jangan batasi dipahami dengan pemahaman membaca Al-Quran saja, tidak. Mengaji itu mengkaji, baik itu kepada firman langsung dalam Al-Quran atau terapan makna-makna Al-Quran dalam bentuk pengetahuan yang luas. Anda boleh silahkan ambil jurusan tafsir, hadis, fikih, usul fikih, tarikh, atau jadi insinyur, ya, di arsitek misalnya, di fisika, di kimia, di bisnis, silahkan. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan lompatan pengetahuan, kuat pengetahuannya, cepat paham dan sulit lupa, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah kuatkan iman dulu. Karena sebelum Allah mengangkat derajat orang berilmu, itu imannya dulu yang dikuatkan. Itu yang dimaksudkan di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang kemarin telah kita tuntaskan pembahasannya. Sampai kepada titik yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi imannya dulu, baru kemudian ilmu. Dan mohon ingat ya, ingat pesan ini dan tanamkan dalam jiwa kita, mulai setiap apapun dengan ilmu. Ya, setiap apapun dengan ilmu. Karena bertauhid pun pakai ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan mulailah setiap ilmu dengan iman. Bagaimana memulai dengan iman? Pancaran iman itu kan la ilaha illallah, masih ingat? Ya kan? Iman itu kan ketika diungkapkan lewat lisan, keluarnya kalimat la ilaha illallah. Artinya niatkan semua karena Allah. Walaupun Anda belajar di pelajaran umum, niatkan lillah. Itu begitu keikhlasan mengakar dalam jiwa dan membimbing kita untuk belajar, maka demi Allah saya katakan akan terjadi percepatan pengetahuan. Nanti cara belajarnya pun akan berbeda, bukan hanya sekedar duduk, dengar, setelah itu selesai pulang, tidak. Nanti ada hasrat kita ingin memahami apa yang dipelajari. Kalau tidak percaya silahkan, ketika iman meningkat, cara belajar pun akan berbeda. Ketika iman meningkat, cara belajar akan berbeda. Anda tidak akan mencukupkan dengan datang atau hanya yang menghadirkan tawa, ya kan? Tertawa boleh, tapi kalau semakin banyak tawanya, semakin sedikit pemahamannya, rasanya rugi. Tidak terlampau banyak kita dapatkan. Nah, ini cara belajarnya akan berbeda, akan terjadi perubahan pada diri kita. Itulah ilmu yang disupport dengan iman. Bagian ketiga yang kemarin sempat kita tangguhkan untuk dibahas di pertemuan kali ini adalah persoalan rizki. Jadi kalau ibadahnya sudah bagus, ilmunya juga sudah luar biasa kuat, dan rizkinya juga lancar, rasanya apalagi yang perlu dikhawatirkan dalam kehidupan ini? Jelas sampai sini? Baik, mari kita mulai pada bagian ketiga, bagaimana memantapkan diri, memantaskan diri sebagai individu, sehingga dengan kepantasan ini di hadapan Allah, Allah berkenan melimpahkan rizki semudah yang kita perlukan. Bahkan nanti tingkatan yang paling dahsyat itu belum minta, sudah langsung disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan turunan ayat-ayat Al-Quran dulu. Saya berikan teori yang pokok dulu, yang dasar. Setelah itu kita masuk pada lompatan takwa, ya, untuk masuk pada rumusan yang di atas itu. Seperti halnya ilmu, rizki juga dibagi
setidaknya 2 sistem oleh Allah. 2 sistem, 2 bagian. Pertama, ada sistem sunnatullahi fil kaun, hukum umum yang berlaku untuk semua hamba. Anda belajar, Anda pintar. Jadi kepintaran itu tidak terkait dengan keyakinan. Siapapun yang mau belajar bisa pintar. Akidah, ibadah itu menanamkan keberkahan dalam kepintaran itu, sehingga pengetahuan yang diraih itu lebih banyak nilai manfaatnya. Selain manfaat dunia, juga ada aktiva akhirat, tabungan akhirat yang bisa diraih. Itu perbedaannya. Rizki juga begitu. Ya, saya ulang, rizki juga begitu. Jadi kalau ingin mendapatkan rizki, nanti ada 2 hukum, 2 sistem yang diterapkan. Hukum umum, sunnatullahi fil kaun. Siapa yang bekerja keras, dia berpeluang kaya. Dia berpeluang mendapatkan tambahan rizki. Ini hukum umum. Jangankan manusia, hewan juga demikian. Kambing yang bekerja keras untuk cari rumput cenderung lebih kenyang dibandingkan dengan kambing yang pemalas. Jadi kalau ada manusia yang malas mencari rezeki, itu kalah dibandingkan kambing. Bukan saya yang bilang. Itu hukum umum namanya. Jadi Anda jangan mengatakan begini, ya Allah kenapa dia tidak sholat bisa kaya? Itu pertanyaan yang keliru. Karena kekayaan itu ketika diletakkan pada hukum umum, hukumnya berlaku bersandar dari aspek ikhtiar. Kalau mau bekerja keras bisa kaya. Itu dasarnya. Itu hukum yang Allah terapkan sebagai berkeadilan dengan sifat rahmannya. Konsekuensi sifat rahman itu memberikan kepada setiap hamba untuk mendapatkan kenyamanan dalam beraktivitas sesuai dengan kadar ikhtiarnya. Itu hukum umum. Alhamdulillah. Jadi mau Anda bersin, mau tidak bersin, tetap hukum itu berlaku. Nah sekarang kita bertanya, ya Allah saya kan sholat, saya beriman. Apa perbedaan iman saya dengan yang belum beriman dalam hal rizki ini? Kalau sama, kenapa saya harus beriman? Nah, sebelum kita bertanya, maka Allah sudah memberikan satu rumusan-rumusannya. Dan ingat, karena dibuka dengan iman, maka mengawali pembahasan ini pun mesti dengan keimanan. Harus yakin, kalau nggak yakin nggak dapat. Nah, baik hukum umum ataupun hukum yang khususnya, itu yang coba kita turunkan di kesempatan kali ini. 1, catat dulu. Catat urutannya supaya nanti apa yang akan kita uraikan terbahas insya Allah secara terstruktur dan memiliki argumentasi yang cukup kuat. 1. Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 22. Saya nanti saja menuliskannya saat menerangkan. Kalau ada di antara Anda saf paling depan yang ingin berpeluang mendapatkan pahala tambahan, maka penghapus ini menunggu. Alhamdulillah, jazakallah khair. Jazakallah. Baik, itu ya yang paling bawah, yang atasnya jangan, iman, amal saleh, takwa. Yang bawahnya silahkan hapus. Baik. Silahkan berjuang. 1 Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 22. 2 Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. 3 Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 172. 4, ini sudah mulai detailnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Tambahannya 5, Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 30. Sudah? Nah, nanti silahkan dibuka juga mushafnya ya. Mungkin di antara Anda nanti ada yang saya minta bacakan. Baik,
Kita mulai dengan bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 22. Silakan dicek mushafnya. Sudah? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ada? Sudah? Sebelah kanan ya, agak sedikit ke bawah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Sebelum sampai ke situ, coba lihat ayat 15-nya dulu. Coba lihat ayat 15-nya. Ini sering sekali saya bacakan kalau sedang mengimami ayat ini. Ada ayat 15-nya? Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada? Nah, ayat 22 ini itu bagian dari sifat penguat yang Allah terangkan, ingin tanamkan, yang spesifik orang takwa harus paham. Walaupun ayat ini sebetulnya hukum umum yang ingin Allah bentangkan kepada setiap manusia. Jadi kalau manusia saja diminta untuk memahami ini, maka orang takwa harus lebih paham. Jadi kalau kita sudah masuk ke level takwa, itu seharusnya mengerti teori tentang rizki. Itu yang dimaksudkan. Jelas ya? Nah, bagaimana pancaran rizki itu? Ya. Mari kita lihat turunannya. Bismillah. Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu, sejak di langit, rizki kalian semua telah ditetapkan. Baik ya? Rizki telah ditetapkan. Bahkan sifatnya terukur. Tulis di Lauh Mahfuz, bahkan sebelum kita terlahirkan. Sejak usia 4 bulan dalam kandungan, Nabi menginfokan keterangan Nabi ini sudah viral didapati dan referensinya ditemukan yang paling mudah diakses di Al-Arba'innya Al-Imam An-Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada 42 hadis. Lihat hadis nomor keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah. Thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi katbi 40. Yang pertama bi katbi rizqihi. Jadi sebelum kelahiran pun itu Allah sudah paham kebutuhan kita. Diketahui sampai wafat butuh kita itu sekian. Yang kalau melebihi kadarnya itu bisa melampaui karakternya. Jadi sudah terukur. Peluang kita taat itu segini rizkinya. Ya. Peluang kita bisa mendekat kepada Allah ini takarannya. Tinggal nanti bagaimana kita berikhtiar memenuhi itu semua. Dan rizki nanti disandingkan dengan kehidupan. Jadi konsepsinya adalah bikatsbi rizqihi wa ajalihi. Sejak di langit, maksudnya di Lauh Mahfuz sudah ditetapkan rizki itu akan bersanding dengan kehidupan, dengan batas waktu hidup setiap hamba. Ini ketentuan umumnya. Ini sampai titik ini saya tuliskan ajal namanya. Kita pertajam sedikit ya. Kita tajamkan ngajinya sedikit. Ajal itu namanya batas akhir kehidupan. Bagi setiap kita, setiap hamba yang berkehidupan itu punya batas akhirnya untuk meninggalkan dunia ini. Batas akhirnya disebut dengan apa? Ajal. Contoh ditemukan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Dicek ya. Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Ada ayatnya? Fa idza jaa
ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jangankan kamu, kata Allah, semua manusia yang hidup dari setiap generasi itu punya batas kehidupan. Jadi nggak ada yang abadi. Kalau kita mengerti hidup ini tidak abadi dan akan berpindah kepada alam yang lain, maka manusia cerdas itu harus menyiapkan bekal untuk pindah ke tempat yang selanjutnya itu. Ya paling gampangnya sekarang kan banyak macet ya. Mau mudik itu kan pulang apa? Pulang kampung kan? Baik mudik itu pulang kampung. Kampung itu kan tempat asal ya. Asal mula berkehidupan kita di dunia, pulang ke tempat asal. Tempat asal itu bahasa Arabnya ma'ad namanya. Ma'adun. Ya. Waktu untuk berpulang yang dijanjikan namanya mi'ad. Ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Ya. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad. Tuh. Baik. Ini citra miniatur saja dalam berkehidupan. Seperti kita mudik saat ini ke tempat asal kita terlahir di dunia, kita pun akan mudik nanti ke tempat asal saat mula ayah moyang kita diciptakan, ke tempat sejati abadi kita. Dan filosofi mudik itu selalu menanamkan tak mungkin orang mudik kalau tak ada bekal. Coba lihat tuh, apakah mau pulang kalau nggak ada bekalnya? Cek setiap yang pulang itu sudah menyiapkan bekal. Saya sering katakan di hampir setiap tahun, kadang-kadang terlihat yang pulangnya pakai motor bebek, tapi bekalnya singa. Tambahan lagi gerobak, kasih lagi, belakangnya kasih dus lagi kan, kasih tulisan tunggu aku di perbatasan sayang, gitu kan? Rumah dicat, dibagus-bagusin, karena tahu akan ada yang pulang, bukan karena pulangnya saja, bawa bekal. Ya kan? Karena bawa bekal ditunggu, pulang ya insya Allah langsung rumah dicetin, dibagusin, diada-adain, semua kue-kue ditata, dibikin bahkan jauh sebelumnya. Bahkan terjadi kadang-kadang yang tidak kita bayangkan. Tuh kan kalengnya kongwan isinya rangginang gitu kan. Sering terjadi seperti itu. Ya nggak apa-apa, itu variasinya kan ya, keberkahan mudik. Nah itu kan miniatur yang Allah tunjukkan, berkahnya kita di Indonesia, kita bisa belajar untuk pulang ke akhirat lewat situasi mudik seperti ini. Anda tak ada bekal, malu pulang ke kampung halaman. Kok bisa Anda berani pulang ke rahmatullah ketika merasa tak punya bekal? Kan tidak logis. Maka pastikan ketika sampai tiba ajal ini, kita mesti merasa bahwa mohon maaf, kita bukan makhluk yang abadi. Suatu saat kita pasti akan pulang. Ini ajal. Nah, cara mengisi ajal ini, cara mengisi batas sampai pulang ini, itu disebut umur namanya. Ini kita tajamin dulu sebentar ya. Jadi umur itu cara mengisi usia kita sampai ke batas ajal. Dari kata amara ya'muru. Ya, di Quran ada kata ya'muru, di Quran surah 9 ayat 18. Innama ya'muru sajidallah. Dari kata al-umru, al-umru itu punya beberapa makna. Yang pertama, segala yang melahirkan manfaat, itu umrun namanya. Makanya kenapa cara kita menjalani usia kita ini disebut umur. Kenapa disebut dengan umur? Seakan memberi kesan kalau masih ada usia, maka bersikap, bertindaklah segala yang melahirkan manfaat dalam berkehidupan. Jangan lisan berkata kecuali ada manfaatnya. Jangan mata memandang kecuali yang bermanfaat yang dipandang itu. Jadi kalau ditanya berapa umur Anda, lantas Anda menjawab, misal umur saya 40 tahun, sebetulnya itu kata yang dititipkan oleh Allah kepada lawan bicara Anda untuk mengajak kita berpikir selama 40 tahun ini berapa yang sudah kita kumpulkan dari segala yang bermanfaat itu. Umur segala yang berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi kalau sudah bertambah usia, harusnya bertambah baik. Jadi jangan sampai usia bertambah, tapi tidak bertambah baik. Maka itu paradoks dengan nama umurnya. Orang yang 20 tahun harus lebih baik dibandingkan dengan yang 10 tahun. Orang yang 30 tahun harus lebih baik dibandingkan 20 tahun. Demikian seterusnya.
Jadi jangan sampai usia 50 tahun masih jalan-jalan menggunakan sepeda cucunya yang 5 tahun. Ya, dan perilakunya seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita renungkan. Allah dengan sifat rahmannya memberikan peluang kepada setiap hamba agar menjalani desain kehidupan itu dengan nyaman, baik, cukup kebutuhannya, maka bersamaan dengan batas kehidupan ini sampai ajalnya tiba, ditetapkanlah rizkinya. Jadi rizki itu ditetapkan oleh Allah sebelum kita terlahir, bahkan itu bersamaan kadarnya sesuai dengan ajal kita. Dari sini kemudian muncul ungkapan dari para ulama, seseorang tidak mungkin akan sampai kepada ajalnya kecuali dicukupkan rizkinya. Jadi kalau sudah cukup ya selesai. Paham sampai sini? Baik. Artinya apa? Artinya sebetulnya nggak ada yang kekurangan rizki. Karena semua sudah ada takarannya sampai meninggal. Sudah selesai. Dan itu dikuatkan di surah Al-A'la. Makanya kita sering supaya diminta baca Al-A'la itu dalam setiap kesempatan sholat subuh. Pasangannya Al-Ghasyiyah. Alternatif yang lainnya Qaf ya dengan Al-Qamar. Di subuh itu sering disupportkan, kalau enggak Qaf, Al-Qamar, Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fassawwa. Lihat urutannya. Lihat urutannya. Maha suci, maha sempurna Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang telah mencipta dan menyempurnakan setiap penciptaannya. Setelah itu walladzi qaddara fahada. Qaddara. Dan maha suci Allah setelah menciptakan dan menyempurnakannya, qaddara, menentukan kadar. Apa di antara kadar itu? Rizki. Dari mana menemukan kata rizki dengan kadar? Lihat Quran surah 17 tadi ayat 30. Coba bantu bacakan. Quran surah 17 ayat 30. Ini akan selalu dengan Quran strukturnya. Ayo cepat. Makanya hafalkan biar cepat. Ya Allah, Quran surah 17 ayat 30. Baca. Wa yaqdir, tahan. Ketemu antara hubungan rizki dengan qadar. Inna rabbaka, teruskan. Huwa yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sungguh Allah telah mengatur. Allah lah yang telah mengatur, mendesain bagaimana kecukupan rizki untuk hambanya. Ada yang diluaskan, dibentangkan, bahasa kita itu dijadikan kaya. Karena memang Allah menetapkan ini yang paling cocok untuk ibadahnya itu lewat hartanya. Makanya cara memandang harta kalau sedang meningkat, awas hati-hati, jangan salah paham. Semuanya titipan. Jadi kalau Anda merasa sedang ada peningkatan harta, sebetulnya Allah sedang menilai kita itu lebih mudah beramal lewat harta. Karena mungkin orang lain sudah kuat beramal dengan fisiknya. Coba cek diri masing-masing. Saat orang lain bisa bangun malam, konsisten puasa, rajin baca Al-Quran, boleh jadi ada di antara manusia, insan beriman, yang belum mampu melakukan itu. Karena itu didesain, dinilai oleh Allah, ini yang paling pas buat dia itu lewat hartanya. Jadi kalau sedang meningkat hartanya, jangan dipakai pamer. Sayang, apalagi kalau punya iman. Makanya kata Nabi itu, ini kalimat Nabi yang sangat viral ini kalau kita belajar sejarah. Kata Nabi, aku tidak khawatir umatku itu kaya. Kaya itu biasa. Itu bahasa kitanya ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Islam itu kaya itu dipandang biasa. Bukan hal yang luar biasa. Yang dikhawatirkan Nabi itu adalah umatnya yang tak mampu memanage kekayaannya dengan baik. Jadi ketika Allah lapangkan rizki, bertambah itu, aset bertambah, harta bertambah, cara berpikirnya, cara melihatnya, ini Allah sedang menitipkan saya harta untuk dimaksimalkan menjadi ibadah, dikreasikan menjadi ibadah. Nah, mumpung ada titipan itu segera gunakan. Tinggal nanti kita belajar ibadah apa saja yang Allah bentangkan dalam konteks peningkatan rizki itu. Peluangnya apa saja, itu yang dipelajari. Jelas ya? Nah, jangan salah, awas. Nanti ketika salah menggunakan, ini yang jadi persoalan. Qarun pernah mendapati itu, ya kan?
Ada yang terbakar, ada yang ditelan bumi, ada yang hilang, ya. Jadi mumpung masih dititipkan, pandai-pandai belajar bagaimana cara menyalurkan itu sebagai ibadah. Baik. Kemudian yang kedua, dicukupkan. Jadi sebetulnya nggak ada yang miskin, sebetulnya. Dasarnya, pada dasarnya, ya. Jadi antara cukup dengan lebih. Wa annahu huwa aghna wa aqna di surat An-Najm itu. Kalau tidak Allah jadikan kaya, dicukupkan. Nah, itulah kadar. Jadi kadar itu memberikan kesan kepada kita, ini yang harus kita yakini. Setiap kita itu Allah sudah cukupkan rezekinya. Jadi jangan merasa rendah, merasa kecil, merasa kurang dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Itu yang paling pantas untuk kita, untuk menjadi hamba yang takwa. Jadi bekal ketakwaan kita lewat harta itu, itulah yang kita peroleh dari apa yang Allah berikan. Sebab kalau lewat dari itu, bergeser kita dari ketakwaan. Kurang dari itu, gak sempat jadi takwa. Karena itu berapapun yang Allah berikan kepada kita, pahami itu sebagai titipan yang paling sempurna untuk menjadi hamba yang bertakwa. Jelas? Paham sampai sini? Kalau paham sampai ilmu ini, sebetulnya nggak ada keluhan. Lantas apalagi yang mau dikeluhkan? Kenapa selama ini selalu merasa kurang? Ternyata bukan nggak cukup, karena selalu merasa kurang. Itu masalahnya. Paham sampai sini? Halo, kenapa diam semua? Baik, kalau sudah paham, yuk kita kembalikan lagi ya, pelan-pelan. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi sekarang pandai-pandai kita melihat, kalau Allah kasih 100.000 hari ini, syukuri, alhamdulillah. Ini yang Allah nilai pantas untuk kita, yang kita reaksikan untuk menjadi hamba yang bertakwa. Jadi memang bekal takwa kita adanya 100.000 di hari ini. Tinggal di hari itu, dari 100.000 ini, tinggal kita petakan apa kebutuhan yang bisa kita dapati dari nilai yang telah Allah titipkan itu. Catat rumus ini baik-baik ya. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan mengkreasikannya menjadi amal soleh, sini, maka seketika Allah akan tambahkan lagi, bahkan jauh dari apa yang kita pikirkan. Ini yang dimaksud di Quran surah ke-14 itu, di ayat yang ke-7 itu. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan Allah telah berjanji memviralkan, menginformasikan, jika hamba itu mau bersyukur, maka ada kesempatan dia mendapatkan penambahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Jadi saya ingin tanamkan sebelum kita beranjak lebih jauh, mohon izin, mohon maaf, berapapun yang kita dapati, qanaah di situ. Nikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi itu setelah kita menempuh puncak ikhtiar. Ikhtiarkan dulu. Dapat berapapun syukuri. Nanti saat sahur misalnya kan ikhtiar. Kata panitia sebelah kiri teras, ayo tempuh ke sana, ikhtiar dulu. Dibagi kan, lihat dulu peluang yang terbaik. Kalau bisa dapat ayam, ya ayam. Tapi kalau sudah ikhtiar dapatnya cuma sayurannya saja, ya kata bahasa Jepang, wayahna. Jelas ya sampai sini? Baik, itu satu. Jadi ini desain yang pertama, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sejak kalian belum terlahir pun kata Allah, rizki sudah diatur. Ini diatur. Ketentuan kedua, jangan pernah ikut mengatur apa yang telah diatur. Paham? Ulang. Jangan pernah ikut mengatur apa yang telah diatur. Di antara ciri orang yang senang ikut mengatur pada apa yang telah diatur, banyak menyoal. Jadi kalau sudah jelas, jangan banyak dipertanyakan lagi. Allah sudah tetapkan kadarnya, sudah selesai, tinggal kita ikhtiar. Dan dijanjikan kepada kita untuk diberikan bersamaan dengan kita beraktivitas dalam kehidupan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan dijanjikan oleh Allah untuk diberikan kepada kita sesuai dengan ikhtiar kita dalam berkehidupan. Bagaimana cara Allah memberikan rizki yang dijanjikan ini kepada kita? Maka pindah ayatnya ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168.
Paling kanan sebelah bawah. Baik, kita agak pelan-pelan lagi. Sebentar, sebelum sampai ke situ, tahan pelan-pelan. Paham yang tadi saya uraikan? Insya Allah ya. Baik, sekarang saya tes dulu. Kita semua yakin bahwa rezeki kita telah diatur? Yakin ya? Kita yakin semua kita punya bagian rezekinya masing-masing? Yakin ya? Kalau sudah yakin, berarti itu perkara iman. Kalau sudah perkara iman, harus dibuktikan lewat amal soleh. Nah ini turunan amalnya. Bagaimana mendapatkannya? Kalau sudah yakin kita ada bagiannya, maka sejatinya tidak harus mengambil bagian orang lain. Jadi kalau paham ilmu ini, nggak ada korupsi, nggak ada pencurian, nggak ada pembegalan. Kenapa? Karena kita sudah meyakini yang Allah berikan kepada kita itu yang paling ideal menjadikan kita baik. Artinya kalau kita tambahkan dengan yang bukan kita, jadi tidak baik. Ini yang menyebabkan hati-hati ketika terjadi tindak, perbuatan, perilaku yang keluar dari ketentuan takwa itu, maka dibatasi oleh Allah supaya tidak terjadi. Ada hukum namanya haram. Haram mencuri, haram korupsi, haram merampok. Kenapa? Saking sayangnya Allah. Kalau ditambah kadarnya, apalagi dengan cara yang tidak baik, maka akan keluar dari perilaku takwa. Makanya perilaku orang-orang yang suka mencuri, korupsi, merampok, itu pasti akan kelihatan dari cara bertuturnya, bersikapnya, bertindaknya, pasti akan keluar dari nilai-nilai takwa. Jadi kalau yang masuk yang tidak baik, yang keluar pun akan tidak baik. Itulah yang menyebabkan lisan terbiasa berkata yang tidak baik. Berbohong, ingkar janji, mencela, mencerca, dan seterusnya. Kenapa? Karena yang masuk yang tidak baik. Kalau yang masuk baik-baik, yang keluar juga baik. Itu yang menjadikan tatapannya selalu tidak baik. Dan hati-hati, itu racun loh. Racun yang sangat menular. Ya, dan kalau sudah masuk selalu ingin tambah. Jadi kalau orang sudah belajar menipu sekali, kemungkinan besar kalau tidak segera diobati akan menipu berkali-kali. Yang paling bahaya ketika tindakan ini, bagian ketiga ini disupport oleh pengetahuan yang salah. Orang mencuri yang tidak pandai pengetahuannya, kadarnya kecil, sekalipun tetap salah. Tapi ketika mencuri dengan pengetahuan, itu yang bisa paling membahayakan. Paham? Teruskan. Allah sudah menetapkan bagi setiap hamba kadar rizkinya sesuai dengan kemaslahatan. Bagaimana mendapatinya? Maka turunlah firman Allah. Pertama dengan hukum umum yang tadi saya sampaikan di awal, sunnatullahi fil kaun. Baik. Ya ayyuhan nasu. Ini ciri khasnya. Hei semua manusia tanpa kecuali. Saya ulang ya. Ya ayyuhan nasu. Hei semua manusia tanpa kecuali. Mau didetilkan atau mau dibahas umum saja? Detil, baik. Ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Apa artinya ya? Wahai. Ya ayyuhan nasu. Wahai manusia. Yang bukan manusia tidak wahai. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, disebut dengan harfun nida, huruf panggilan. Di dalam gramatikal bahasa Arab, nanti cek karyanya Syekh Muhyiddin Ad-Darwishi, itu punya syarah tahqiqnya. Tahqiqnya syarah Ibnu Malik, Ibnu Aqil pada Alfiyah Ibnu Malik. Jadi ada Alfiyah Ibnu Malik, jumlahnya 1002 bait, itu gramatikal bahasa Arab dijadikan nazam menggunakan rumus rajaz muzdawaj. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Bil jarni wat tanwini wan nida wa al musnadin lil ismi tamyizun hasal. Teruskan. Bita fa'alta atat wa ya if'ali wa nun iqbalanna fi'lun yanjali. Nah itu nanti disyarah oleh seorang pakar bahasa namanya Ibnu Aqil, ditahqiq juga oleh pakar bahasa namanya Syekh Muhyiddin Ad-Darwishi. Dalam syarahnya beliau menyebutkan huruf nida itu dalam gramatikal bahasa Arab itu ada 14.
Salah sendiri minta detil, saya detilkan. Ada 14. Nah, dari 14 ini ternyata yang paling fleksibel itu satu, namanya ya. Jadi ya itu fungsinya kalau digunakan itu bisa mengcover semua yang 13 yang lainnya. Orang Arab kadang memanggil yang dekat dengan a, misalnya a. Ada yang dekat dengan saya, misalnya Muhammad dekat, saya panggil a Muhammad untuk memanggil yang dekat. Nanti yang jauh dipanggil pakai ayah gitu, ya. Ayah misalnya di belakang ada Pak Naon gitu kan, ayah Naon misalnya kan, panggil jauh, ya supaya mendekat. Jadi ada a, ada ayah, ada wa dan seterusnya. Dan ya itu mewakili semuanya untuk memanggil yang dekat, yang menengah pun yang jauh. Jadi sekarang musim umrah mau haji, kalau sedang ada masalah misalnya ingin dibantu oleh siapapun, antum keras aja suaranya, ya, nengok semua. Yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ya ayyuha, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi taukid, munada, untuk menguatkan pada yang dipanggil. Haknya tanbih, mengingatkan kepada yang dipanggil. An-nas setidaknya disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada sifat manusia yang umumnya punya sifat sosial, tak bisa hidup sendirian, mesti beraktivitas dan bergaul. Bagaimana cara menerjemahkan secara tafsirnya dengan pendekatan bahasa ini? Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia yang beraktivitas dimanapun kalian berada, yang berkomunitas, semua, baik dekat, menengah ataupun jauh. Boleh jadi ada di tempat tertentu dengan suku tertentu. Dari mana taunya nas ini bisa bersuku-suku dan berkomunitas? Nanti ditafsir di surah Al-Hujurat ayat 13, Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nas, sama kalimatnya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Jadi Allah sudah mengatakan sifat manusia itu cenderung berkomunitas. Dan di setiap komunitas itu ada individunya. Makanya ini ada RT, ada RW, kan? Kelurahan, terus sampai kabupaten, sampai negara, terus berbeda-beda lagi. Tapi tetap nggak mungkin jadi komunitas kecuali ada individunya. Nah, setiap individu ini pasti punya kebutuhan minimal untuk mempertahankan kehidupan. Dasar pokok untuk mencari sesuatu yang mempertahankan kehidupan itu minimal cukup untuk mendapatkan kadar makan. Coba kalau ayah ditanya ketika akan bekerja, ayah mau kemana? Mencari sesuap nasi, gitu kan? Padahal mungkin yang dicari satu rice cooker, gitu kan? Ditambah lagi. Nah, ini kebutuhan pokok. Dan ini bagian dari rizki yang paling pokok. Maka kemudian itu ditangkap langsung menjadi bagian dari fitrah kita. Sebelum kita berucap, Quran sudah memberikan diksinya. Kulu mimma fil ardh. Minnya tab'id. Kata Allah silahkan beraktivitas. Rizkinya ada di langit, disiapkan untuk diturunkan. Bagaimana mendapatkannya? Sekarang kita ada di mana? Masjid Al-Ihsan. Di bumi kan? Rizkinya di langit, kitanya di bumi. Bagaimana mendapatkannya? Maka Allah menyampaikan firman, Kulu mimma fil ardi. Maka silahkan kamu menyebar. Untuk mencari rezeki itu minimal memenuhi kebutuhan makan kamu. Ini menggunakan sistem Sinekdok Pas Prototo. Disebutkan sebagian untuk mewakili keseluruhan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Bagaimana caranya mencari rezeki masih dalam ketentuan umum yang tetap ada di garis ketentuan Allah sehingga tidak melenceng dan berkonsekuensi mendapatkan hal yang negatif dalam berkehidupan. Syaratnya 2. 1, halalan. Kedua, tayyiban. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Saya ingin tuliskan karena nanti ada sesuatu yang dahsyat sekali. Nih, ketika Allah menyampaikan hukum umum menggunakan kata nas. Ya ayyuhan nas. Saya tuliskan ya-nya lagi di sini dan ayyuha. Kemudian di sini kulu mimma fil ard. Kemudian halala thayyibah, halala thayyibah. Ya. Fokus baik-baik ya.
Ini materi malam ini akan sangat menentukan. Cara mendapatkan rizki ini, kata Allah, pertama kita mesti ikhtiar dulu. Ini kata kerjanya, kulu. Ini fi'il, verb bahasa Inggrisnya. Kata kerja bahasa Indonesianya. Jadi hukum umum mengatakan, kalau ingin mendapatkan bagian rizki yang mengiringi kehidupan kita, maka mesti ikhtiar. Silakan bekerja, beraktivitas. Nah, perhatikan cara memahaminya. Ternyata hukum kehidupan yang Allah tetapkan, kalau seseorang sudah bergerak untuk beraktivitas dengan tujuan mencari rizki, maka hukumnya berlaku. Sesuai dengan kadar ikhtiarnya, ditetapkanlah oleh Allah, rizki itu diturunkan. Hanya nanti ada yang sifatnya diberikan sekaligus, ada yang diakumulasikan. Anda misalnya sekarang beraktivitas nih, ikhtiar, merasa belum dapat, besok kerja lagi, belum dapat, hari ketiga dapat, dan Anda katakan, Masya Allah, Alhamdulillah dapatnya banyak nih, 1 juta hari ketiga. Sebetulnya yang 1 juta itu akumulasi pendapatan Anda dari hari pertama, kedua, sampai ketiga. Kadang diberikan banyak langsung pada yang terakhir, untuk memberikan rasa nikmatnya berikhtiar setelah 3 hari berusaha mencari itu. Anda itu baru bisa, kita merasakan nikmatnya makan cendol ketika sudah lari kan. Terus begitu haus jangankan cendol, air bening aja nikmat kan. Ya kan? Kalau air putih jelas susu kan. Ya. Air bening aja nikmat. Kenapa? Karena ada pemicu yang menjadikan kita merasakan kenikmatan itu begitu. Kadang-kadang akumulasi rezeki itu didapatkan terlihat banyak, terasa lebih berharga karena melihat perjuangan apa yang telah lampau. Lihat orang-orang sukses yang sekarang ada itu. Mereka selalu berkata, jangan lihat kami sekarang, lihat bagaimana dulunya kami berusaha. Itu bahasa fitrah. Ini hukumnya. Jadi kalau ingin mendapatkan sesuatu, mesti ikhtiar. Nggak bisa diam saja. Dulu, saya 2006 itu, posisi saya di Kairo, sedang ikut daurah tafsir dari Syekh Sayyid Muhammad Tantawi, Syekhul Azhar pada waktu itu. Lalu saya mendengar ada perdebatan antara 2 orang mahasiswa, sama-sama pintar. Yang satu mengatakan rezeki itu sudah diatur, nggak kerja pun pasti diberikan. Dia menggunakan dalil Quran surah 51 ini ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Yang satu mengatakan nggak bisa, harus ikhtiar baru diturunkan. Maka untuk membuktikan itu, yang pertama memutuskan untuk sembunyi di balik meja di ruangan masjid yang khusus. Kalau kita itu biasanya di Masjid Timur Tengah itu ada ruangan khusus ya, ruangan tertentu itu, yang itu digunakan biasanya untuk murajaah Quran gitu. Kayak ini ruangan di belakang seperti ini. Jadi dia sembunyi langsung di belakang meja, sehingga jangankan orang umum, pengelola masjid pun tidak mengetahuinya. Dan memang di masjid itu ada kebiasaan donatur yang baik, tiap hari nyumbang makanan karena tahu ada orang itikaf di situ. Jadi hari pertama ketika dibagikan semua makan, dia tidak. Hari kedua dibagikan, semua orang makan, dia tidak. Begitu hari ketiga, panggilan alam kan sudah menuntut. Lapar yang sangat itu. Jadi begitu ada donatur pemberi makanan ingin membagikan, sudah selesai, dia bertanya, hal min akhar, masih ada yang lain? Kata pengelola masjid, nggak ada, katanya mafish, khalas. Ini kalau nggak makan lagi, bisa persoalan serius. Maka dia mulai memberikan kode. Gitu. Maka ketika mendengar suara, kaget pengelola masjid. Begitu dicek ternyata ada orang di situ. Oh ternyata masih ada lagi. Dapatlah dia kemudian 2 bagian kotak nasi. Karena terlihat lapar yang sangat luar biasa. Ketika mendapatkan itulah teman yang tadi berdiskusi di awal itu langsung menghampirinya dan mengatakan, kan saya sudah katakan dari awal, rezeki itu mesti dicari walaupun dengan paham? Kadang-kadang kan kalau ustadznya sedang ceramah ya, terus haus, kan begitu kodenya. Gitu ya. Ini sudah ada, alhamdulillah. Paham ya? Jadi ini hukum umum. Ya, hukum umum. Jadi jangan malas. Ya, jangan gantungkan pada makhluk, gantungkan pada hukum Allah. Menggantungkan kepada Allah itu menerapkan hukum Allah.
Sekarang jadi lebih mudah kok. Saya perhatikan kreativitas tuh luar biasa. Itu lihat pengkolan aja di perapatan jalan, itu sudah jadi peluang rizki. Cuman modal pelit, kadang nggak pakai peluit, duduk berdiri di situ. Kadang-kadang atur, 2.000, makasih Pak. Kadang-kadang 5.000, makasih bos. Ya, Pak jadi bosnya dia tuh. Yang paling saya heran 10.000 jadi om. Nah, kebayang nggak? 2.000 masih teman tuh, 5.000 jadi 10.000 jadi om. Kadang saya suka tanya sama kawan saya, kapan kamu kerabatan nih? Jelas ya? Jadi tinggal kreativitas kita saja gitu. Kita ikhtiar, ini harus optimis. Itu bagian dalam berkehidupan. Jangan biarkan bagian kita hilang. Kembali ke sini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kata Quran, mimma fil ardi. Berpetualanglah. Kalau nggak dapat di lapak yang ini, cari yang lainnya. Itu yang harus dilakukan. Ya, merantau itu bahasa Quran. Ya, cari di kelurahan ini nggak dapat, cari yang lain. Kecamatan ini nggak dapat, cari yang lain. Kabupaten ini nggak dapat, mungkin peluangnya di tempat lain. Kalau nggak dapat di Asia, ya mungkin di Amerika, mungkin di Eropa, mungkin di Afrika. Ya, banyak dibentangkan, itu yang dimaksud mimma fil ardi. Cuman dimanapun saya, Anda, kita beraktivitas mendapatkan rezeki itu, pastikan dua ini terpenuhi. Satu halalan, kedua thayyibah. Tempuh dengan cara yang legal. Jangan melanggar hukum. Jelas? Maka kalau paham ayat ini, tidak ada satupun, maaf sekali lagi, tidak ada satupun di antara kita yang terjebak pada tindakan-tindakan yang negatif. Gak ada yang mencuri, gak ada yang korupsi, gak ada yang berhasad mengambil hak orang lain, rezeki orang lain. Kenapa? Karena kita sudah paham caranya. Kalau sudah dapat, nah ini yang mau saya katakan. Misal, alhamdulillah saya sudah berikhtiar dapat 100.000 dengan cara yang halal, tidak melanggar ketentuan setempat. Thayyibah dari yang didapatkan itu, maka penuhi kebutuhan kita dengan cara yang terbaik. Aspek Quran menyebutkan thayyib itu hal yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Jika keinginan sesuai kebutuhan, bagus. Tapi sekedar memenuhi keinginan, nafsu namanya. Yang terbaik itu, semua apa yang akan kita konsumsi, kita kenakan, kata Allah, kalau pola hidupnya memenuhi kebutuhan, maka itu cenderung menenteramkan. Rata-rata kan yang gelisah itu, yang selalu memenuhi hasrat keinginan. Nggak butuh motor, minta motor. Nggak butuh mobil, memaksa untuk kredit mobil. Akhirnya kan lelah sendiri kan. Maka ini yang dimaksudkan oleh Quran. Apapun yang didapatkan dari situ, coba bangun struktur yang jelas untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Paham? Ini hukum umum. Oke, sekarang kita masuk ke yang spesifik karena kita sudah mau ke ujungnya. Ini yang coba kita uraikan, kaitkan dengan takwa. Masih ingat takwa? Poros awalnya apa pondasinya? Iman kan? Berarti ayatnya harus berubah. Harus dibuka dengan kata iman. Kalau tadi ya ayyuhan nas, maka ini kata imannya harus muncul. Pindah ke ayat 172. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada sebelah kiri atas. Ya ayyuhalladzina amanu. Kulu, sama-sama ada kulu tuh. Kalau yang di bawah yang 168, kulu mimma fil ardi, yang ini kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allahu akbar. Ya, perhatikan sini. Kita turunkan ya. Ya ayyuha alladzina amanu. Yang ini ya ayyuhan nasu berarti hukum umum. Semua manusia yang mau bekerja, beraktivitas, kerja keras, ikhtiar, maka berpotensi akan mendapatkan tambahan dari kekayaan atau dalam berkehidupannya. Baik, dia bisa menjangkau apapun yang bisa dia jangkau. Silahkan ekspansi dalam usaha, berkembang, cari bentuk cabang-cabang di setiap daerah, boleh, sah-sah saja. Tapi tempuh dengan cara yang legal dan penuhi sesuai dengan asas kebutuhan. Makanya orang-orang yang paham dengan rumus ini tampilnya biasa-biasa saja. Ya, even itu non muslim karena ini hukumnya umum. Coba lihat Bill Gates kalau jalan-jalan, bajunya biasa kan?
Saya lihat Elon Musk itu kemarin ya waktu ada pertemuan dengan delegasi Indonesia, pakaiannya santai sekali ya. Ya kan? Dan seterusnya gitu. Ya, dan seterusnya. Nah, ya itu wajar-wajar saja sesuai dengan seleranya masing-masing, tapi asas kebutuhan. Ini teman-teman, ketika pindah ke sini, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau panggilannya sudah menggunakan iman, berarti formulanya sudah ke sini. Dan mesti ada pembeda. Karena iman itu akan membedakan dengan belum yang memiliki iman. Ketika iman jadi kreator amal soleh, maka akan muncul pancaran takwa. Bagaimana kemudian cara mengoptimalkannya? Perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang telah menyatakan beriman. Saya ingin tanya sebentar, kita beriman tidak? Sekali lagi, beriman tidak? Berarti posisikan ayat ini untuk kita. Seperti kemarin saya sampaikan, rasakan Allah menurunkan ayat ini untuk kita. Hei semua yang beriman, hei kamu, tunjuk diri kita, hei kamu. Kulu, tetap ada kulunya. Jadi bukan berarti sudah beriman nggak bekerja. Bukan berarti sudah beriman nggak berikhtiar. Utsman bin Affan beriman tidak? Bukan cuma beriman, tingkatan imannya lebih daripada kita, tapi bekerja juga. Abdurrahman bin Auf kerja juga. Jadi bukan berarti sudah beriman itu tidak berikhtiar. Jelas? Tetap berikhtiar. Jadi apapun silahkan. Tapi yang paling dahsyat, ini pembedanya. Kalau yang ini, kulu mimma fil ardi. Saya kotaki. Yang ini kulu min. Dipecah nih. Ini kan min dengan ma nih asalnya. Min plus ma. Jadi mimma. Yang ini kulu min. Ma-nya hilang. Fil ardinya hilang, berubah menjadi kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allahu akbar. Awas, ini teori dasarnya. Seharusnya ini kita dapati. Kalau tidak atau belum didapati, maka ada persoalan dengan level keimanannya. Atau boleh jadi soalnya di sini. Perhatikan baik-baik. Kulu min tayyibati. Silahkan bekerja, beraktivitas sampai kamu mendapati kebutuhan pokokmu. Minimal untuk makan. Tapi yang paling dahsyat, ternyata jika kita berikhtiar dengan iman itu, maka apa yang terjadi? Satu, kalimat halalnya Allah buang. Ulang. Di atas, ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan tayyibat. Di bawah, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati. Ada halalnya? Tidak ada. Tayyibnya dijamakkan jadi tayyibat. Yang ini cara berusahanya hilang halalnya. Tayyibnya hasilnya dijamakkan oleh Allah dari tayyib menjadi tayyibat. Kenapa halalnya dibuang? Satu, tidak disebutkan lagi di sini. Karena otomatis iman yang dimiliki itu sudah pasti akan mengarahkan kepada yang halal. Karena iman itu nggak akan bertemu dengan yang haram. Masih ingat hadisnya? La yasriqul mu'min 'indama yasriq fahuwa mu'min. Insan beriman itu nggak mungkin mencuri. Insan beriman itu kata Nabi nggak mungkin korupsi. Yang ketika dia mencuri itu masih ada iman dalam dirinya. Kenapa? Karena ketika seseorang masih ada iman dan mau mencuri, iman akan mengingatkan jangan lakukan. Gak percaya silahkan ya, gak percaya. Keluar dari sini, Anda cek kenakan alas kaki orang lain. Kenakan. Saya tidak menganjurkan dipakai pulang, jangan dipotong video saya ya. Hati-hati nih. Awas nih, jangan dipotong nih. Sekarang repot nih ya. Ya. Orang mengatakan kok yang A jadinya B ya. Sudah, fokus aja ke sini. Yang saya maksudkan coba-coba, gitu kan? Bukan dibawa ke sana, coba kenakan, bukan untuk dipakai jalan. Jadi kalau normal, itu ketika mengenakan alas kaki orang lain, hati Anda akan berkata, itu bukan punya kamu. Akan diingatkan. Nah itu yang normal. Karena itu, iman yang sejati, itu otomatis akan mengarahkan pada yang halal. Nah pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, artinya apa? Artinya insan beriman itu, kalau cara mencari kerjanya dengan imannya, dan tidak pernah memikirkan yang haram, itu yang menjadikan oleh Allah hasilnya selalu diberkahi berapapun dia dapatnya. Jadi kalau kita bekerja, jangan pernah berpikir yang haram. Halal
aja semuanya. Pokoknya pelajari apa yang Allah haramkan, jangan pernah fikirkan, apalagi dikerjakan. Jangan dekati, jangan kerjakan, jangan fikirkan. Pokoknya fikirkan yang halal aja. Sepanjang kita bekerja dan konstruksi berpikirnya selalu yang halal, kata Allah, aku yang akan mengatur pendekatan rizkinya. Karena itu diubah kalimat mimma fil ardinya dengan ma razaqnakum. Kami yang akan dekatkan rizki kepadanya, bukan dia yang lelah mencarinya. Itu kaidah. Tapi syaratnya jauhi berpikir yang haram. Ini kaidah yang pertama. Awas, kan tadi kita sudah buka dengan keyakinan. Kita insan beriman kan? Maka mesti yakin dengan ayat ini. Jadi sepanjang insan beriman itu selalu memikirkan yang halal, menjauhi dari yang haram, kata Allah, ma razaqnakum. Aku siapkan rizki untuk mudah dia dapati, bukan cara yang lelah dia tempuh. Paham? Dan kemudian yang diberikan oleh Allah itu diperbanyak berkahnya, kualitasnya bukan kuantitasnya. Karena thayyib itu lebih lekat kepada keberkahan sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang diberikannya misalnya 100.000 tapi berkahnya banyak karena bentuknya jamak thayyibat. Itu Masya Allah 100.000 cukup sebulan, Bu. Ibu bisa senyum, Bapak bisa ketawa. Saya punya teman sama-sama ke Tripoli waktu itu. Beliau dari Bukit Tinggi. Sampai sekarang masih tinggi. Berangkat dengan kami itu bawa $50 Pak, Bu. Itu sampai 4 tahun di sana, $50 itu masih utuh. Pernah dipinjam temannya, balik lagi. Masih utuh. Dan itu pemberian ibunya. Beliau katakan, saya ini tidak akan pulang sebelum punya bekal untuk menghajikan ibu saya. Dan $50 itu dikreasikan jadi biaya haji. Dan alhamdulillah berangkat ibunya haji. Berkah. $50 nggak kepake selama 4 tahun. Temannya malah nggak punya gitu. Ya, alhamdulillah berkah juga. Nah, jadi teman-teman sekalian itu yang dimaksudkan. Kadang kita punya 100.000 kelihatannya sedikit, tapi kalau thayyibat berkahnya banyak. Mau belanja, ketemu teman. Mau beli apa, akhi? Ini saya yang bayarin sekarang. Bayarin. Masya Allah. Beli sepeda loh dibayarin sama teman. Ya kan? Pulang nyampe rumah tuh lapar, ya. Begitu mau masuk, Assalamualaikum, Pak. Ini baru masak nih nasi kebuli, baru coba-coba. Masya Allah, Bapak bisa cicip-cicip ya? Alhamdulillah dikirimin 1 nampan. Itu kan, ya. Dan itu bertahan seperti itu gitu hampir setiap hari. Sehingga selama sebulan 100.000 itu gak kepake. Itu Masya Allah, berkah hidupnya. Satu kali agak panjang ke belakang beberapa tahun yang lampau, anak saya itu dengar Nabi pernah merawat kambing, pengen merawat kambing. Berangkatlah kami ke satu bukit, saya tidak perlu sebutkan lah, untuk cari kambing dirawat. Datanglah secara singkat ke tempat itu. Ini kisah nyata. Saya dengan anak-anak, dulu masih 2 orang, ada amil-amil. Syekh Ahmad belum ada waktu itu. Naik sudah sampai di tempat, saya bilang berkah nih rumahnya Masya Allah. Kita datang itu diada-adakan gitu. Dan memang ada buah-buahan, masak ikan apa. Padahal terlihat sederhana sekali. Dan kebutuhannya per bulan itu cukup 100.000. Tapi begitu tamu datang itu Masya Allah. Kayaknya tuh nggak pernah kekurangan gitu. Silakan Gus, ini macam-macam. Saya bilang saya mau lihat kambingnya, ke belakang saya. Dilihat, Masya Allah bersih gitu. Tapi yang mengherankan bagi saya, tahu saya nggak perlu sebut merek minumannya ya, karena takut endorse nih. Tahu kan minuman plastik itu ya? Kalau ada yang 1/2 liter itu kan agak besar kan? Nah itu dipotong oleh beliau, nutup mulut kambingnya. Tutup mulut kambingnya. Saya tanya itu kenapa kambingnya sakit ditutup pakai itu botol minuman itu? Oh bukan katanya. Ini kambingnya baru sampai. Saya tutup mulutnya dari sejak dibeli sampai ke sini supaya di jalan dia tidak makan yang bukan haknya. Itu saya berapa detik diam dan meneteskan air mata. Saya bilang
Saya belajar, Anda yang sudah mempraktekannya, Anda lebih layak mendapatkan rahmat Allah. Jadi orang di bukit yang jarang ngaji seperti Anda, saya, kita, itu lebih paham mempraktekkan hukum Allah bahkan terhadap kambingnya. Saya tutup mulutnya Gus, supaya tidak makan yang bukan haknya sejak dibeli sampai dengan kesini. Saya nggak punya deal lagi, langsung selesai. Ya jadi kambingnya. Gitu. Tapi pulang dari situ, saya melihat pada diri pribadi, ya Allah, kita masih menjaga diri, orang ini sudah menjaga kambingnya. Jadi bisa kebayang ya, kambingnya saja dijaga apalagi dirinya gitu. Sekarang kita yang berkehidupan, yang rajin taklim, terkadang merasa sudah banyak taklim, merasa lebih baik. Maka ternyata di puncak-puncak bukit ada orang-orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesekali mudiklah dengan tempat yang lebih baik yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu miniatur untuk citra tempat kita kembali. Saya tuh kalau pulang suka mampir ke daerah Thailand, ke musola sebelum subuh 3:30 duduk situ. Pernah nggak merasakan ada orang di daerah sunyi lalu mengatakan, ya Allah, hamba memang belum layak masuk ke dalam surga ini. Tapi juga hamba takut masuk ke neraka. Minta ampun ya Allah, ya Gusti, astagfirullah, astagfirullah. Itu tuh ke hati tuh kuat banget itu. Kuat sekali. Lalu kita pulang tuh kita mengerti. Wah kamu di hidayat tuh rasanya kayak orang hebat ngajar gitu kan. Padahal dibanding orang ini gak ada apa-apanya gitu. Balik lagi, perbaiki lagi. Itu yang menjadikan kita itu berusaha menjaga supaya benar. Nah itulah min thayyibat itu. Sedikit tapi kelihatannya luar biasa. Ada lagi banyak kisah yang seperti itu. Yang saya temukan yang hebat juga ada ahli Quran. Itu kalau dikunjungi, istrinya itu wah sampai nyari macam-macam ya. Terus itu anaknya sama-sama itu. Masya Allah. Makanan ininya segala rupa. Terus bilangnya tuh komennya selalu positif. Abi itu Masya Allah, Allah kasih rezekinya banyak sekali kalau pulang tuh. Bawa uang 500.000 sebulan. Banyak katanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Tahu nggak? Itu ahli Quran, sekeluarga hafal Quran 30 juz. Bahkan kalau nggak salah istri apa suaminya sudah 7 riwayat. Suaminya bekerja, maaf ya, kayak kuli panggul begitu. Ya, dan di sawah itu penghafal Quran. Jadi nggak ada, itu manusia saja yang membedakan tuh manusia. Ini kaya, ini begini, ini tidak. Jadi kalau kita sudah mengerti diri kita sendiri, kita lapang. Kan Bilal nggak pernah tertarik kan dengan rezekinya Utsman? Pernah dengar cerita Bilal mencuri hartanya Utsman? Tidak. Bilal tetap konsisten dengan adzannya. Utsman tetap konsisten dengan hartanya yang dikreasikan jadi ibadah. Ali bin Abi Thalib main tuh ke Topkapi, museum di Istanbul itu. Itu ada peninggalan beliau itu, termasuk pakaiannya begitu sederhana. Hidupnya sederhana karena menambatkan jiwanya pada ilmu. Tapi nggak pernah tertarik dengan hartanya Abdurrahman bin Auf. Nah ini pola hidup yang penting kita melihat diri kita itu lebih baik. Kalau sudah merasakan ini, itu insya Allah kita mengerti jalan hidup kita. Nggak perlu kita kemudian menilai diri kita dengan apa yang didapatkan orang lain. Capek hidup begitu. Capek. Kita itu ke surganya dengan sepeda. Kenapa harus memandang orang yang pakai Ferrari? Dan menjadikan itu bagian dari style hidup kita. Capek. Ikhtiar aja dapat itu. Kalau nggak dapat, memang rezekinya di situ. Tinggal dikreasikan bagaimana Allah ridha dengan apa yang kita jalani saat ini. Ya. Tapi bukan berarti harus di level itu saja, tidak. Kalau bisa kita gabungkan, ini naik ke atas tuh yang tadi kita tuliskan, ilmu dan ibadah. Makanya dorong pakai sholat, dorong pakai ilmu, maka harta meningkat. Ketika meningkat jadi berkah karena basic ibadahnya sudah ada. Jelas sampai sini? Nah ini yang saya maksudkan. Jadi malam ini mesti beda cara pandang kita terhadap harta. Harta itu sama aja dengan ilmu, sama aja dengan tenaga, nggak ada bedanya. Cuman kelihatan seperti beda. Itu bekal juga dari Allah supaya kita banyak-banyak mendekat kepada Allah, banyak taqarrub. Nanti pada akhirnya dihisab. Hisab tenaga kita untuk ibadah sama dengan hisab orang yang punya harta untuk ibadah. Sama dengan yang punya ilmu untuk ibadah, sama-sama ditimbang. Tinggal pandai-pandai melihat Allah nitipkan apa kepada kita. Yang dahsyat itu kalau mau ideal, yang paripurna, itu yang kita buat rumusnya kemarin. Ibadah kuat, ilmunya kuat, dan hartanya juga banyak.
Maka bisa luar biasa tuh. Nah, bagaimana cara mendapatkan itu? Sekarang kita naik level. Ini yang kita perbaiki secara pribadi. Mau ibadahnya kuat? Nah, sudah saya jelaskan kemarin kan, tinggal ditempuh. Ilmunya kuat? Sudah. Sekarang hartanya kuat secara pribadi dulu ya. Nah, ini yang kita lakukan saat ini. Yuk pindah ayat, pindah surah. Ke surah ketiga Ali Imran ayat 37. Kan sudah banyak contoh laki-laki ya, sekarang perempuan. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ada kalimat rizkinya? Wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Silakan highlight yang bagian terakhirnya tuh. Ya, terutama kata yarzuqu man yasha. Man-nya itu menunjuk kepada personal. Baik. Saya sudah pernah kisahkan dari garis keturunan. Jadi saya nggak perlu bahas lagi siapa itu Maryam, anak siapa, Imran itu siapa, Hanna itu siapa, Zakaria siapa, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita langsung ke intinya saja. Bapak dan Ibu dan teman-teman dimanapun berada, Maryam ini alaihissalam, di antara keutamaannya secara personal, Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rezeki untuk beliau. Sampai-sampai apa yang dibutuhkan itu selalu tersedia sebelum dimintakan. Jadi yang ditugaskan untuk bisa menyampaikan keperluan Maryam itu pamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Itu yang mengantarkannya. Ini kebutuhan, ini makanannya dan seterusnya, buah-buahannya. Tapi dikisahkan, disampaikan di ayat ini, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Kullama itu setiap waktu. Setiap kali, bukan sekali dua kali. Setiap akan diberikan kebutuhannya, kok sudah ada di situ. Dan kalimatnya menggunakan nakirah, rizqa, nggak pakai alif lam. Bukan begini bunyinya, wajada indahar rizqa, bukan. Wajada indaha rizqa, nggak pakai alif lam. Nakirah general, artinya apa? Melebihi apa yang akan diberikan. Jadi ketika akan disampaikan, musimnya jeruk. Tapi kok ada apel, padahal bukan musim apel. Di semua apa yang diperlukan sudah ada di situ. Dan itu setiap waktu. Melebihi batas apa yang akan diberikan. Maka apa yang terjadi? Pamannya mengonfirmasi. Pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab. Tapi untuk mengonfirmasi. Karena kan beliau Nabi. Tahu. Udah pasti dari Allah. Cuma ingin memastikan apakah Maryam latihannya sudah sukses atau belum. Betul gak sudah dekat dengan Allah tuh? Kan? Maka ditanya, qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam dari mana semua ini? Apa jawabannya? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Paman, Allah itu akan berkehendak menganugerahkan rizki tanpa batas bagi siapapun. Bagi siapapun, itu personalnya, individualnya, sifat individunya di situ. Man, bukan alladzina, man, bagi siapapun yang dikehendakinya. Rizki tanpa batas itu ciri khas pancaran takwa. Dari mana taunya? Buka yang Quran surah 65 itu. Ya, di akhir ayat kedua, awal ayat ketiga. Dan ini adalah akhir perjumpaan kita di malam ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Bi ghairi hisab. Sifatnya sama. Jadi ketika Maryam disiapkan menjadi pribadi yang bertakwa, apa yang didapatkan oleh Maryam? Rizki tanpa batasan. Karena sifat takwa itu kalau sudah meningkat takwanya terkait dengan rizki, tidak ada batas di situ. Apapun yang dibutuhkan sudah ada. Dan semakin tinggi takwanya, terkadang belum minta sudah ada. Karena Allah kan sudah tahu apa yang akan kita butuhkan. Jadi ada orang tuh belum mengangkat tangan, belum sujud, belum keluar di lisannya, sudah siap kebutuhannya. Dan itu persamaannya takwa.
Dan itu yang dibuktikan oleh Maryam alaihissalam. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dan Nabi Zakaria membaca. Dan ini dahsyatnya, keberkahan Maryam yang ada di situ langsung digunakan oleh Nabi Zakaria untuk meminta pemberian dari Allah yang tanpa batas dan dikabulkan. Bagian dari rezeki itu kan bukan hanya harta yang berarti materi, uang, bukan hanya itu. Ketenangan rezeki, anak-anak itu rezeki, keturunan itu rezeki, terkumpul di situ. Maka disitulah kemudian beliau meminta, dan yang digunakan adalah dasar takwa yang paling awal, yaitu sholat, ibadah, dilakukan di situ. Nah sekarang pertanyaannya, apa amalan takwa Maryam alaihissalam sehingga bisa mengantarkan beliau berada pada naungan Allah dengan pemberian rezeki tanpa batas? Ini yang mau kita keluarkan di malam hari ini. Tidak saya besokkan, sekarang saya bahas sekarang. Sekarang. Tidak, tenang. Antum berpikirlah yang positif. Sekarang kita tuntaskan sekarang. Lebih cepat, lebih baik. 1. Menemukan tempat yang spesifik digunakan untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Dalam kurung mihrab, masjid, musalla, dan sejenisnya. Mihrab, masjid, musalla, dan sejenisnya. Kurung tutup. Baik. Apa itu mihrab? Baik. Asalnya mihrab itu adalah tempat yang disiapkan dan dideklarasikan untuk berperang dengan setan. Ini asalnya. Karena kata-kata mihrab itu seakar dengan kata harb. Harb itu artinya perang. Jadi mihrab itu tempat yang disiapkan dan dideklarasikan untuk berperang. Dengan siapa? Dengan setan. Setan itu sifatnya apa? Sifatnya mencegah anak Adam untuk ibadah. Tuh. Masih ingat ibadah pokok itu apa? Sholat. Dalam sholat ada sujud kan? Nah setan itu nggak sujud. Makanya ketika melihat anak Adam sujud itu viral dalam hadis, dia teriak histeris. Ya, makanya kalau ada orang sholat kemudian ada yang teriak-teriak, patut diduga itu. Ya, itu teriak. Di hadisnya berkata begini, wailah, wailah, ada yang wailul li. Umirabnu Adam liyasjud fayasjud fa umirtu li an asjud fa abaitu an asjud. Celaka aku, celaka katanya. Anak Adam diperintahkan sujud, dia sujud. Aku diperintahkan sujud, aku enggan sujud. Fa'alayyan nar. Maka kata setan, aku dapat neraka. Dia teriak itu, histeris. Karena itu setan bertekad untuk mengganggu anak cucu Adam itu supaya enggak sujud, supaya enggak ibadah. Nah, tempat memproklamirkan diri untuk berperang dengan misi setan itu, membentengi diri supaya tidak banyak digoda oleh setan, menguatkan diri supaya kuat, punya benteng kuat, tercegah dari godaan setan, itulah mihrab. Asalnya itu, asalnya. Kemudian berubahlah secara spesifik menjadi tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Itu pengertian akhirnya yang kita pahami sekarang. Jadi kalau sudah punya mihrab, artinya tempat itu spesifik untuk ibadah saja. Nggak bisa digunakan untuk yang lain. Dan itu spesifik ibadah saja. Apa keistimewaan mihrab itu? Kalau kita punya mihrab dikhususkan hanya untuk ibadah, tidak untuk yang lain. Jadi kalau ada keperluan di luar ibadah, keluar. Makan, keluar dulu. Minum, keluar. Ngobrol urusan dunia, keluar. Telepon, pasang status, WhatsApp, jawab komen, like, dislike, keluar. Dan tidak perlu Anda menyampaikan, ceklik, sedang di mihrab, belum bisa berkomunikasi. Nggak usah. Udah, fokus aja ibadah di situ.
Kalau bisa melakukan itu, maka hasilnya apa? Dua. Satu, setiap doa yang dikabulkan sepanjang maslahat, pasti Allah jawab. Setiap doa yang dipanjatkan, sepanjang maslahat itu artinya kita butuhkan, bukan sekedar kita inginkan, itu pasti dikabulkan. Jadi sifat mihrab yang pertama mempercepat terkabulnya doa. Dan itu yang dimanfaatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi beliau berdoa di mihrabnya Maryam. Jadi minta berkahnya mihrabnya Maryam. Itu yang dimaksud tawassul. Ada tawassul dengan amal saleh, tawassul dengan tempat baik, ya, tawassul dengan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak jenisnya. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Dalil tawassul itu di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan dengan takwa itu cari wasilah. Jadi wasilah tawassul terbaik itu dengan takwa. Nah, Nabi Zakaria melihat ketakwaan Maryam. Makanya di tempat Maryam mempraktekkan takwa itu langsung berdoa, langsung sholat. Itu yang ada di ayat 38-nya surah Ali Imran itu. Hunalika, di mihrab Maryam itu da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria berdoa meminta kepada Rabbnya supaya diberikan keturunan. Gitu. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un du'a. Dan enggak pakai lama langsung dijawab. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Fil mihrab tuh. Fil mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Yang kedua, mempercepat datangnya rizki, bahkan dari sisi yang tidak diduga. Ya. Jadi begitu kita sedang zikir, Assalamualaikum, datang tuh teman kita namanya Rizki. Kita nggak duga-duga tuh datang aja dia kan. Ternyata bawa makanan, ya alhamdulillah. Jelas ya, mempercepat datangnya rezeki. Kalau nggak percaya coba, saya bisa kuat bicara begini, alhamdulillah. Sampai hari ini bukan cuma meyakini, kita praktekkan. Dicoba untuk dipraktekkan. Dan ketika kami share dengan beberapa kawan itu, dan serius diikuti stepnya begitu, dapat Pak. Ya, saya punya kawan, sahabat di satu tempat lah di luar, gak perlu saya sebutkan, mungkin juga melihat tayangan ini. Ya, di luar negeri, bukan di Indonesia. Cerita, Ustaz saya sudah sekian tahun belum dikaruniai keturunan, begini. Baik, sependek pengetahuan saya coba lakukan ini. Ini ayatnya, ini suratnya, bikin begini, lakukan seperti ini. Bismillah. Tawakal kepada Allah. Pulang dari negara itu sampai di Indonesia, jeda, nggak sampai lama dikabari istrinya nangis, wah haru dan sebagainya. Ternyata positif dan sudah lahir, alhamdulillah. Dan nama anaknya sama dengan nama masjid ini. Itu, masya Allah, alhamdulillah itu barakahnya tuh. Dengan iman itu berkahnya luar biasa, tinggi sekali. Dapat. Nah itu mihrab. Dan mihrab itu tidak hanya ada di masjid tempat imam. Kenapa tempat imam itu disebutnya mihrab? Karena ini yang paling menentukan untuk berdoa. Kan doa kita di sholat dipimpin imam. Makanya kita berharap doa-doa yang dibacakan imam ini bisa terkabul. Karena itu fikih imam itu tidak biasa-biasa. Istimewa fikih imam itu. Jangan memilih imam yang kualifikasinya tidak jelas. Kan di Alfiyah juga begitu. La yajuzul ibtida bin nakirah malam tufid ka inda zaidin namirah. Jangan pilih mubtada yang didahulukan imam itu dari yang tidak jelas. Jadi harus jelas. Kenapa imam itu harus paham fikih salat, bacaannya bagus, paham tentang psikologi makmum, karena akan mewakili makmum. Ya. Jadi jangan gadaikan nasib kita untuk berdoa ya dengan posisi imam yang tidak jelas. Karena itu kualifikasinya ketat. Itu yang menjadikan imam tuh sebelum sholat itu mesti menatap dulu makmum. Kan kemarin saya katakan bukan cuma nengok sedikit, apalagi nggak nengok, istau, udah tahu gitu kan. Lihat makmumnya, ini yang transit, ini yang bukan penduduk lokal, ini yang tidak kuat berdiri lama, ya kan? Ini yang sudah anak kecil, oh ini wajah-wajah kulhu, ini wajahnya wajah Yasin, ini Al-Kahf, itu kelihatan. Nanti dari situ cari yang pertengahan.
Dan pertengahan pun yang dibutuhkan makmum. Jadi Bu, Pak, jadi imam itu unik ya. Unik sekali. Kadang-kadang tuh kita meniatkan baca surat A, tapi di pertengahan bisa pindah ke B. Saya itu jarang-jarang kalau baca, dan memang tidak begitu seharusnya gitu, lurus ya. Jadi urutannya kan Al-Fatihah, Al-Baqarah gitu kan, Ali Imran, An-Nisa apa. Tapi itu kadang-kadang di pertengahan bisa pindah gitu. Bisa pindah. Kenapa? Karena ya itulah uniknya dalam salat menjadi imam itu. Karena kan Allah Maha mengetahui apa yang dibutuhkan makmum. Terkadang kan kita baca satu surat tertentu, di belakang makmum ada yang nangis gitu ya. Ternyata itu yang dia harapkan, ada yang kesesuaian gitu. Ya. Walaupun kadang-kadang kita unik juga, ini kan ayat kalau dibaca harusnya nggak ada yang nangis gitu. Kenapa nangis sendirian kan? Gitu. Tapi ada yang betul-betul itu bagian yang diharapkan, ada yang cocok, ada yang sesuai, itu yang kita mintakan. Kadang-kadang begitu kita baca, niatnya baca ini, keluar yang ini gitu. Lalu kemudian kita masuk ke ayat itu. Itu sesuatu yang tidak mudah. Makanya jadi imam tuh nggak biasa. Nggak biasa. Jadi ada harus syarat spesifik yang kita ketahui. Nah itu sangat mahal harganya. Sangat mahal. Nah mihrab. Itulah mihrab. Kenapa tempat imam disebut dengan mihrab? Mihrab ini pun boleh kemudian kita kreasikan di rumah, bisa. Dan tidak harus luas. Ruangan kecil gak apa-apa. Saya itu Pak, Ibu mendesain mihrab waktu ngontrak di Ciputat, di Legoso, petakan, saya tinggal di petakan dan bukan aib. Saya ngontrak, sekarang pun saya merasa saya ngontrak. Sekarang saya merasa begitu karena saya gak punya Pak. Orang mengira saya ada kendaraan dipakai, tidak, itu cuma numpang pakai. Numpang pakai, bukan punya saya itu. Kan punya saya, cuma numpang aja, numpang pakai. Jadi bukan aib, kontrak itu bukan aib, toh pada akhirnya kita tinggalkan juga. Ya, tapi bukan habis ini semua ngontrak gitu, tidak ya. Maksud saya ya proporsional saja gitu. Nah, ketika dipetakan itu petak pertama nerima tamu, kumpul baca, petak kedua tidur, kan biasa petakan begitu kan? Petak ketiga dapur, sedikit space, kemudian kamar mandi kan begitu kan? Itu cuman sebentangan sejadah, Pak. Bentangan sejadah. Di situ kita sujud, oh enak banget gitu. Enak, nikmat, sujud, minta. Makanya sampai sekarang tuh tidur di alas kayak karpet ini saya biasa Pak, Bu, biasa. Kadang-kadang ya sudah waktunya tidur ya istirahat. Teman-teman yang dampingi saya tahu betul. Ya, udah di sofa, di kursi, di mana aja lah. Asal bukan di tempat yang kotor, najis, kan? Alhamdulillah bisa istirahat. Sujud, enak tuh. Terus apa yang terjadi ya? Seperti yang dijanjikan. Alhamdulillah, dan tidak perlu kita cerita ini itu tidak. Tapi saya ingin katakan bahwa semua punya peluangnya. Allah itu nggak mungkin membuka jalan kalau hambanya nggak bisa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jelas? Nah, jadi silahkan ke rumah itu yang ada ruangan, desain ruangannya. Tapi tadi hanya untuk ibadah. Kalau nggak ada kepentingan keluar. Silahkan zikir pagi, petang. Di situ silahkan malam, ya subuh, baca Quran, istighfar. Dan ingat pesan saya, ketika sudah beramal soleh selesai, berdoa. Jangan biarkan semua pekerjaan kita yang baik itu ditutup begitu saja tanpa doa. Tidak, karena itu wasilah terbaik untuk minta. Kalau rumahnya cukup besar, bikin ruangan. Kalau lebih besar lagi, buat musola. Khususkan di situ untuk sholat ibadah. Dari musola itu ada mihrabnya untuk tahannuts di situ, kontemplasi, mendekat kepada Allah. Jelas? Kalau belum memungkinkan, maka cari tempat-tempat strategis untuk bermohon. Makanya di dalam kurung tadi saya tuliskan masjid. Itu Pak yang saya rewel tadi katakan, Bu, Ibu boleh WA suaminya. Ingatkan dengan kuat, Pak, kalau dari kantor pulang ke rumah mampir masjid dulu ya. Jadi berangkatnya usahakan dari masjid, sholat Pak, subuh, doa dulu. Kalau harus berangkat awal ya habis sholat subuh berangkat. Kan? Kalau bisa nunggu syuruk ya syuruk silahkan. Kalau sebelum subuh, petakan supaya di sana nyampe subuh. Usahakan bisa di masjid. Pulang-pulang selesai kerja, sebelum ke rumah mampir ke masjid dulu. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Supaya aura kita itu cerah saat pulang ke rumah. Yang kedua, ini yang paling penting. Kita bermohon kepada Allah langsung di rumahnya. Saya sering katakan, ya Allah, saya sudah berikhtiar seperti apa yang Engkau telah perintahkan. Maka saya bertawakal akan rizki yang telah Engkau janjikan. Lalu kita baca ayat deh, innallaha la yukhliful mi'ad, atau innaka la tukhliful mi'ad. Kan ada dua riwayat, kan? Jadi yang Ali Imran baik yang ke-9
Ataupun kemudian yang di penutup dari rangkaian 190 sampai dengan 195 itu. Jadi kita langsung kembalikan kepada Allah, itu enak gitu hasilnya. Coba aja dulu. Dan jangan menuntut sekali ada mihrab langsung minta. Terus langsung pengen nuntut dikabulkan seketika, tidak. Allah itu nanti ada tahapannya memberi. Kadang nanti sebentar agak lambat, tapi setelah kita konsisten itu belum minta udah dikasih. Dan saya selalu tegaskan hukum konsisten, selalu melewati 9 tahapan. Yang baru bergabung ya, selalu melewati 9 tahapan. Consist 1, consist 2, consist 3, consist 4 sampai consist 10. Baru setelah konsisten itu belum minta langsung dapat, langsung ada. Jelas ya? Baik. Ayo tinggal dikerjakan. Mumpung masih intikaf sekarang, penuhi tuh mihrab tuh. Ya, sekarang kan sudah di masjid. Kalau sudah intikaf sepanjang di area masjid itu qabul insyaallah. Ya, nggak cukup dengan amin, perbaiki niatnya. Ya, jangan harapan tidur besoknya ayam apa padang. Ya, kalau di kepalanya cuma makanan, cuma ini, ya repot. Ya, ayo isi dulu, maksimalin deh ibadahnya, kan sayang udah ada di sini. Sayang di sini. Kalau anak-anak gak apa-apa, mau main bola, mau teriak-teriak, mau lari, namanya anak-anak, kan belum balik, ya kan? Antum levelnya sudah beda, kita sudah beda. Mumpung udah ada di sini, maksimalkan. Sebab kalau sudah keluar, nggak bisa lagi dapat pemandangan seperti ini. Mau tidur nggak enak karena orang lain pada sholat, gitu kan? Ngatur alarm sekarang sudah mulai hati-hati karena takut ketika sholat bunyi, gitu kan? Ya, itu nggak akan dapat lagi pemandangan seperti itu dan pengalaman demikian. Mumpung masih ada di sini, nanti ketika keluar jadi kebiasaan. Ya, saya sering sarankan setiap itikaf, nanti peserta itikaf itu jangan soleh sendirian, saling berkenalan, ta'aruf. Ini sekatnya aja masing-masing, ikhwan, akhwat, nggak perlu di cross, ini aja. Dan gitu nanti saling menguatkan, membentuk komunitas taman orang-orang soleh, riyadus sholihin, saling ingatkan. Ini alumni itikaf, kita dulu punya database alumni itikaf angkatan sekian, masih ingatkan. Akhi, Ustadz taklim di mana? Gini, ayo kita tahajud, yuk kita baca Quran, yuk ikut program untuk menghafal. Itu tuh masih hadir. Nah itu nikmat gitu. Punya teman-teman baik begitu tuh nikmat, masya Allah. Ya itu saya kira yang bisa dikuatkan di kesempatan malam hari ini. Saya sudah sampaikan sejauh yang mampu saya uraikan. Tolong sholat jaga betul dan tingkatkan, keluarkan menunya. Ingat yang pernah saya sampaikan, sebelum meninggal usahakan semua jenis sholat sampai dengan yang sunnah pernah kita lakukan, supaya di akhirat ketika dihisab enak dan punya kebanggaan. Semua jenis sholat sudah dilakukan. Kedua, cari ilmu dan gak ada batas dalam ilmu. Sepanjang ada kesempatan pelajari. Kalau kita belum mampu menggapainya, siapkan anak, siapkan cucu. Apa yang belum kita gapai, ikhtiar, minta sama Allah, insya Allah anak saya yang dapatkan. Dan itu berkah Pak. Bapak jangan kira, ibu jangan kira orang tua biasa-biasa anak gak bisa hebat. Al-Imam Syafi'i, ibunya single parent yang menyiapkan, anaknya luar biasa. Al-Imam Al-Bukhari, ibunya, ayahnya sudah meninggal duluan, jadi luar biasa. Banyak kok orang-orang hebat itu lahir dari kalangan orang biasa, dari pebisnis. Kan Abu Hanifah itu, Al-Imam Nu'man itu, Abu Hanifah, bapaknya kan pedagang kain. Ya, bukan ulama yang viral, yang populer, bukan. Tapi ternyata bisa mendidik anaknya jadi ulama hebat. Maka antum yang bisnis, yang di kantorannya apa, siapin anaknya. Antum bapaknya dengan harta, anaknya dengan ilmu. Siapkan. Masa nggak ada kebanggaan sih di keluarga? Masa nggak ada satu pun sih yang jadi ahli Quran? Nanti di akhirat bagaimana? Ya, mesti ada kebanggaan di keluarga ketika dipanggil keluarganya, ada perwakilan ahli Quran. Hafal 30 juz, ada yang ahli hadis. Bangga kita di hadapan Allah. Siapin dari sekarang sebelum meninggal. Ya, meninggal tuh biasa aja, karena kita juga akan wafat. Biasa aja menghadapi meninggal tuh. Gak usah takut gitu ya. Tinggal nunggu tiba waktunya aja, kan gantian kita. Tiba waktunya kita pulang. Ya, antum duluan, saya belakangan. Bisa terjadi, atau ditukar nggak apa-apa. Ya, saya belakangan, antum duluan, kan bisa aja gitu. Ya, semuanya kan bisa terjadi ya. Atau memang Allah tetapkan saya duluan setelah antum, kan bisa juga gitu. Ya. Nah itulah. Saya ingin tepati janji bahwa kemarin kan saya sebutkan buku ini ya. Ya, insya Allah akan dibagikan dan saya tepati janji. Makanya saya cegah antum mengucap alhamdulillah dulu kemarin.
Ya, supaya saya cek dulu. Ternyata memang tinggal 4. Tuh jadi ya kan? Ya tuh. Kurang qanaah tuh. Ya. Nah, ini ada 4 nih. 4 ini saya simpan dulu lah. Ya, nanti saya akan cek di panitia. Dari panitia itu kan ada tercatat data-datanya. Nanti siapa yang bisa diberikan duluan supaya bisa dipelajari dan insya Allah nanti akan dicetak kembali juga ya. Dan nanti peserta yang ada kita ada paket e-book juga. Insya Allah mungkin yang e-book bisa dibagikan. Masih banyak ya yang e-book masih bisa. Baik, nanti siapkan besok ya. Siapkan besok ya. Jumlahnya segini ya, segini. Ini kalau diinfokan nanti lebih banyak ya alhamdulillah. Nanti sebanyak yang ada nanti tiba bisa kita berikan ya. Yang e-book itu ada 6 buku. Ada buku tentang diri kita manusia paripurna supaya kenal diri kita siapa, mau kemana, ngapain di sini, pulangnya gimana, bekalnya apa. Ada lagi bahagia dalam naungan Al-Quran dan Sunnah supaya mendapati jalan-jalan kebahagiaan. Yang ketiga pengantin as-sunnah. Khususnya bagi yang belum menikah, bagaimana cari pasangan ya, bagi yang telah menikah melanggengkan keberpasangan, bukan untuk mencari lagi yang lain ya, melanggengkan keberpasangan dalam kebaikan. Tenang Bu, insya Allah aman dengan saya. Ya, dan 3 yang lainnya adalah buku paket untuk hafalan Quran. Besok ya, insya Allah besok. Yang paling jauh siapa ya? Yang paling jauh? Yang ikhwan, coba yang paling jauh dari mana? Dari mana? Dari Solo. Oh, jenengan di Solo. Solo ini pundi? Sukoharjo. Di sini sedang aktivitas atau langsung dari Solo? Kemarin datang ke sini. Sengaja mau itikaf di sini. Ya? Oh, ada info. Baik. Berapa orang? Baik. Semoga diberikan pahala ya. Sabar dan lancar di perjalanannya. Niatkan yang ikhlas ya. Niatkan yang ikhlas. Ada lagi yang dari jauh? Dari mana lagi? Dari mana? Saya udah hafal ini wajah antum nih. Antum hafal dari Palembang tapi tinggal di sini. Di Bogor. Baik. Jadi asal dari Palembang tinggal di Bogor. Sama dengan yang lahir di Jepang sudah menetap di Bekasi gitu ya. Baik, alhamdulillah. Ini istiqamah nih, istiqamah. Saya sering lihat wajah beliau. Ada lagi yang lain? Yang betul-betul dari jauh dan domisili sedang itikaf di sini. Dari mana? Dari Jogja. Jogjanya di mana? Di Sleman. Slemannya dekat UI atau mau ke ini? UII bukan UI. Batasan Klaten. Baik. Klatennya lah Salatiga atau batasan. Oh, kalau Salatiga kan masih benar 7 ya. Sengaja itikaf ke sini di Tangerang. Oh, terus berpindah ke sini. Baru datang atau sudah dari kemarin? Dari kemarin. Enggak, saya tanya tuh karena kan untuk memposisikan jatah sahur dan buka gitu. Semoga betah ya di sini ya, lancar alhamdulillah. Enggak kurang ya, enggak kurang satu apapun. Insyaallah, alhamdulillah. Kita memang kondisional tahun ini. Kalau tahun lalu itu atau sebelum pandemi kita bisa tata lebih baik karena memang dinamikanya kan lebih santai, lebih tenang. Jadi dulu tuh dikasih ID card, ya. Kemudian juga ada kelompok-kelompok dan sebagainya. Nah, sekarang kita sebetulnya kondisional saja. Ya, tidak banyak sebetulnya yang ikhwan tuh 75. Jadi kalau wajah-wajah ilegal itu datang kita tahu itu. Tapi ketika masuk jadi legal ya. Jadi semua kita kondisikan baik lah alhamdulillah. Yang akhwat ibu juga ada yang dari jauh, paling jauh dari mana? Dari mana? Dari tadi. Oh, baik. Alhamdulillah. Baik. Yang dari Solo. Mana yang dari Solo? Nah. Alhamdulillah. Nanti bagi 2 sama temannya ya. Jazakallah khair. Syukran. Yang dari Jogja. Jazakallah khair. Syukran ya.
Serius ini ibu nggak ada yang jauh, paling jauh? Nah baru ada angkat tangan setelah dikasih buku ya depan. Dari mana bu? Surabaya, Masya Allah. Ibu sengaja kesini i'tikaf atau baru mampir? Oh ya sudahlah, tidak perlu banyak tanya terlalu jauh. Silakan yang dari Surabaya. Ini tolong mas ke belakang. Oh ini aja. Mas Ali. Buat ibu itu ya, antum jangan diambil. Kasih. Ada satu lagi. Ya sementara saya pegang dulu. Baik, di belakang dari Surabaya. Satu lagi itu tadi dari mana? Dari mana bu? Oh, dikasih aja lah langsung. Karena saya nggak biasa natap perempuan jamaah gitu selain istri dan anak saya sama saudari. Biasanya kalau saya perempuan saya buka kacamata. Saya kalau dibuka ini nggak jelas. Jadi antum sama belakang sama aja. Baik, alhamdulillah, semoga Allah berikan kemuliaan pada kita semua. Semoga kita dirahmati di malam ini, diampuni dosa-dosa kita, dimuliakan. Maafkan saya, sampai malam ini belum bisa membimbing dengan baik, menyampaikan kajian untuk mudah dipahami, mungkin masih banyak salah, banyak kurang, mohon dimafhumi. Dan bisa dicari guru-guru lain yang lebih baik yang bisa mengajarkan. Mohon kalau ada yang salah bisa disampaikan, sehingga saya bisa koreksi, saya klarifikasi, dan tidak perlu banyak diperdebatkan. Saya salah, ya saya salah. Yang lain yang benar. Tapi kalau itu memang perbedaan, kita saling hormati. Murid-murid saya nggak boleh paksa orang lain. Seperti saya pun tidak pernah paksa. Kita hanya terangkan, ini yang mungkin bisa dipilih. Ini dalilnya, ini jalannya. Silahkan yang nyaman untuk didapati, silahkan kerjakan. Pada akhirnya, kita semua akan dihisab berdasarkan pilihan masing-masing. Esok adalah bagian dari taklim terakhir kita, Sabtu malam Ahad, dan saya mungkin akan menerangkan persiapan-persiapan menjelang Idul Fitri. Dari mulai cara menetapkan hari Id, ya, baik metode ru'yat ataupun hilal, kapan kemungkinan akan hadir Idul Fitrinya, sampai nanti sunnah-sunnah yang terkait dengannya, baik itu zakat fitrinya ataupun juga tutorial persiapan Idul Fitrinya. Saya kira itu yang mungkin bisa diinformasikan. Istirahat supaya malam bisa menikmati ibadah kita. Semoga Allah menerimanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna ya arhamar rahimin ممن يرغبون في الحلال والطيب كما تحب وترضى. اللهم ارزقنا يا الله نعمة الرزق الصالح يا أرحم الراحمين كما وعدتنا يا رب العالمين وكما عددت لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنا نعوذ بك من المعاصي نسألك خير ما سألك رسولك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل ما استعاذ بك عنه رسولك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.